Prof, apakah ada hubungannya antara makan makanan yang berlemak dengan tingginya kolesterol yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam pembuluh darah kita? Ya memang ada ya, tetapi itu menurut saya sangat kecil. Jadi keseimbangan antara lemak dengan karbohidrat ini yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian diperiksa, kemudian kolesterolnya tinggi, ya, yang harus dikurangi makannya, itu pertama adalah gula dan karbohidrat loh. Dok, saya ini kolesterol tinggi kok, yang nggak boleh kok gula dan karbohidrat ya. Jadi begini ceritanya, karena gula dan karbohidrat itu di dalam pembuluh darah itu menyebabkan terjadinya peradangan ya, peradangan yang kronis di dalam pembuluh darah itu. Maka dikirimlah dari dalam hati, dikirimlah kolesterol LDL itu. Untuk apa kolesterol LDL itu dikirim ke dalam pembuluh darah itu? Karena untuk memperbaiki pembuluh darah itu yang rusak. Rusak itu diperbaiki oleh LDL. Kita sering menyalahkan bahwa LDL saya tinggi, LDL panjenengan itu tinggi karena adanya kerusakan-kerusakan di dalam pembuluh darah, dan itu tubuh panjenengan itu sudah benar mengirimkan LDL ke dalam darah ya. Untuk apa? Perbaiki permukaan pembuluh darah itu yang rusak. Nah, katanya LDL bisa menyebabkan terjadinya plak, Prof. Ya, benar. Pada saat LDL itu memperbaiki pembuluh darah panjenengan, ya, datanglah radikal bebas. Yang radikal bebas ini mengoksidasi LDL itu ya. LDL yang teroksidasi ini menyebabkan terjadinya plak. Jadi plak itu adalah bentukan dari LDL yang mengalami oksidasi. Kalau begitu yang salah ini sebetulnya LDL-nya apa oksidasinya ini? Jadi kalau misalnya walaupun LDL-nya itu ada, tetapi oksidasinya itu tidak ada antioksidan di dalam pembuluh darah panjenengan, pasti antioksidan itu akan menangkap semua radikal bebas. Nah, tetapi karena LDL-nya tinggi di dalam pembuluh darah panjenengan, kemudian panjenengan dalam keadaan stres, lah dihasilkanlah radikal bebas yang banyak, sehingga radikal bebas itu bisa mengoksidasi dari LDL yang ada di situ. Lah terjadilah plak. Memang kolesterol LDL yang tinggi di dalam pembuluh darah itu menyebabkan resiko untuk terjadinya plak itu menjadi tinggi. Tetapi sebetulnya yang salah bukan LDL-nya ini, karena LDL itu diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki ini. Lu nggak salah lu ya, LDL-nya disuruh memperbaiki itu, permukaan pembuluh darahnya itu. Ya, tapi karena di situ ada radikal bebas, ya akhirnya terjadilah oksidasi pada LDL ini. Kalau tidak terjadi oksidasi, Prof, ya nggak apa-apa. Ya ini bagus. Kolesterolnya memperbaiki malah bagus. Ya. Dari mana, Prof, radikal bebas itu? Ya pada saat kita stres, bisa juga dari makanan yang kita makan ya. Loh, Prof, orang itu makannya sate yang enak-enak semua, kok nggak terjadi plak, Prof? Enggak lah dong, dia nggak stres ya. Nah, saya itu hanya makan sedikit saja kok terjadi plak ya. Bisa banyak disebabkan karena rokok dan sebagainya ya. LDL yang ada di dalam pembuluh darah itu memang ada resiko yang tinggi untuk terjadinya plak. Tetapi kalau penyerangnya ini tidak ada, maka ya tidak akan terjadi plak itu. Karena tidak akan terjadi oksidasi LDL di dalam pembuluh darah itu. Mengapa terjadi peradangan? Terjadi peradangan itu karena tingginya karbohidrat, ya, tingginya gula. Nah, gula tinggi itu seberapa sih, Prof? Setiap orang itu berlainan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apakah saya kalau makan satu piring itu sudah tinggi, Prof? Saya kalau makan setengah piring sudah tinggi. Ada orang yang makan setengah piring itu sudah tinggi, tapi ada orang yang makan satu piring belum tinggi. Ya, jadi Allah itu menciptakan setiap orang itu berbeda, tidak sama. Pada saat tukang-tukang yang membantu membangun rumah saya itu bekerja ya, kalau makan itu ya banyak sekali ya. Apakah kolesterolnya tinggi? Tidak, itu. Lah jadi kan hanya setengah piring kok sudah tinggi. Lah, jadi keseimbangan antara lemak dan karbohidrat ini sangat penting ya. Kapan dikatakan tinggi, kapan dikatakan rendah ya. Jadi sekali lagi kita harus menjaga agar LDL yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak
teroksidasi, maka kita butuh antioksidan. Salah satunya bukan satu-satunya. Ini adalah antioksidan yang sangat kuat, berasal dari ekstrak teh yang sudah dihilangkan kafeinnya. Sehingga nanti perut saya perih, Prof. Enggak, ya, insya Allah tidak. Ya, kalau panjenengan tetap aja perih, ya memang panjenengan itu sudah termakan di dalam pikiran panjenengan, sudah ada, oh saya kalau minum teh itu mesti perih ya, itu ya. Jadi ini insya Allah sudah tidak ada kafeinnya. Namanya kafein itu adalah suatu senyawa kimia yang membuat pengeluaran asam lambung itu menjadi meningkat, ya. Kalau ini insya Allah tidak, gitu ya, insya Allahnya tidak. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.